Yang mulia, Imam Besar Kuil Istar mengundangmu untuk menemuinya. Apakah penting? Ya, Gubernur. Hentikan itu. Kalau kau mencuri sekali lagi, akan kucambuk kau sampai mati. Aku berjanji tidak akan mencuri lagi. Lepaskan dia. Ikut aku. Sepertinya tentang Yakub si penggembala. Apa yang Yakub lakukan itu urusan dia. Aku tidak peduli. Dia menghina Tuhan. Itu tugas imam untuk meyakininya. Mengapa kau menggangguku kalau kau tidak bisa meyakininya? Tuhan, para Tuhan, Istar yang agung telah murka. Oh, aku melihat kelaparan, kekeringan dan kematian bagi bangsa Haran. Yang mulia, tunggu di sini. Aku akan beritahu Imam Besar kalau kau datang. Mereka membuat Istar marah. Istar tidak akan mentoleransi hinaan. Mereka membuat Istar marah. Yang menghina para Tuhan akan segera dihukum. Istar yang agung ingin pengorbanan. Laban, mengapa kau tidak menghentikan keponakanmu dari penistaan? Kau yang bertanggung jawab atas kepercayaan orang-orang. Berikan dia jawaban yang bagus. Aku gubernur, bukan imam. Tapi dia keponakanmu dan suami anak perempuanmu. Aku bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman di Haran. Aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan keponakanku. Maka dari itu kau harus menghentikannya. Dia merusak ketentraman di Haran. Kau harus membuatnya tentram lagi. Haran akan kelaparan. Dan Yakub adalah penyebab bencana itu. Bagaimana mungkin dia penyebab datangnya berkah dan tumbuhnya ternakku, tapi juga penyebab munculnya kelaparan dan penderitaan di Haran? Karena Yakub menghina para Tuhan. Dia tidak pernah percaya Tuhan Babilonia. Kenapa sebelumnya? Sebelumnya dia menyembunyikan keyakinannya. Sekarang dia terang-terangan. Dia telah menghina Istar di depan umum. Kau harus membungkamnya. Apa itu harus? Ya, harus. Menurutmu, mengapa pemerintah Babilonia menugaskanmu di sini? Jadi kau tahu siapa yang mengangkatku menjadi gubernur? Ingatlah, aku menuruti perintah pemerintah Babilonia. Bukan perintahmu atau perintah kuil. Jadi tidak masalah jika imam besar kuil Istar di Babilonia diberitahu tentang hal ini. Aku akan bicara dengan Yakub. Beritahu Yakub jika dia membahayakanku atau keluargaku, aku akan membakar keluarganya. Anak anjing yang menggonggong sebelum induknya akan segera diterkam serigala. Jaga perkataanmu. Ku maafkan kali ini. Tapi kali ini saja. Kalau paceklik menghancurkan tanamanku, akan kubunuh Yakub dan keluarganya. Sudah tidak ada harapan untuk panen. Salam ayah, selamat datang. Salam ayah. Akhirnya, sang gubernur punya waktu untuk mengunjungi anak-anaknya. Selamat datang ayah. Bisakah Yakub berhenti mencari masalah? Ada apa ayah?
Apakah para pendeta di kuil Istar mengeluh lagi soal Yakub? Maksudmu pemberontakan di Haran adalah perbuatan para imam itu dan Yakub tidak bersalah? Kami paham, Ayah, bahwa Yakub selalu melakukan tugasnya sebagai Nabi Allah. Mengapa dia harus berusaha untuk mengubah tradisi lama? Dia berhak berbicara soal agama kakeknya. Dia bahkan bisa berkhotbah untuk seluruh keluarga ayah. Tapi kenapa dia menghina kepercayaan mereka? Menurutku, Ayah itu salah paham. Mereka tidak akan mentoleransi ajarannya. Yakub ditugaskan untuk mengajak semua orang ke monoteisme, agama ayahnya dan juga agama kakeknya. Dan ayah bertanggung jawab atas keamanan dan ketentraman masyarakat. Dia melakukan tugasnya dan ayah melakukan tugas ayah. Kau jadi keras kepala dan berani sama seperti dia. Kalau ayah menjalankan tugas ayah, kalian akan luntang-lantung di gurun. Kakakku Lea dan aku mengikuti agama suamiku. Dan kami akan terus mendukungnya menyebarkan ajaran monoteisme. Apa kalian sudah gila? Kalian tidak memikirkan posisi ayah. Tahukah kau apa yang akan dilakukan imam besar kuil Istar di Babilonia pada ayah kalau dia tahu keponakan ayah menyebarkan propaganda menentang kuil Istar di Haran? Ayah yang akan dibakar. Tuhannya Yakub lebih berkuasa dari dewa-dewa kuil Babilonia. Kita harus menghormati Tuhan yang Maha Esa, bukan dewa-dewa batu. Ayah tidak peduli soal Tuhannya atau Tuhan mereka. Maksud ayah, Yakub tidak boleh membahayakan kedudukan ayah di Haran. Ada apa, Rahel? Rahel? Bayinya. Rahel? Bayinya. Rahel? Ada apa, anakku? Kenapa kau pucat sekali? Apa sudah waktunya? Bilha, panggil bidan. Bantu dia. Fares. Ya, Yang Mulia. Pergilah ke dataran Jadon dan beritahu Yakub untuk segera datang ke sini. Cepat, bawa kudaku. Aku anak pertama, penerus ayah. Aku anak pertama, penerus ayah. Aku anak pertama, aku yang penerus ayah. Pengembalaanku membimbing ternak, dan menjadi seorang nabi adalah membimbing umat. Mungkin karena itu sebagian besar nabi adalah penggembala. Aku, Israel, telah membawa anak-anakku ke ladang bersama kawanan ternak agar mereka belajar cara membimbing. Mengapa anak-anakku, anak-anak Israel, menganggap kekuatan dan kekerasan sebagai kriteria keunggulan? Aku tidak mengajari mereka untuk menindas orang. Aku anak pertama, penerus ayah. Berdiri. Kau, berdirilah. Yang menjadi pengganti ayah dan kepala keluarga kelak adalah yang mencintai Allah lebih dari orang lain, bukan yang paling kuat. Ibrahim dan Ishak itu yang terbaik, bukan yang terkuat. Ada apa? Bawa ternaknya pulang. Ayah mau kemana? Bukan apa-apa. Ayo, bawa ternaknya pulang.